Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mr. Putu Sapili. Kalian semua bisa panggil saya dengan Mr. Putu. Baik, Mr. Putu mengajar geografi. Dan pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang tenaga endogen, di mana tenaga endogen adalah materi di geografi kelas 10. Nah, sebelum kita belajar tenaga endogen, mari kita awali dengan mengucapkan kata basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan perkembangan bentuk muka bumi. Lalu yang kedua, ada mengidentifikasi pengaruh dari tenaga endogen. Nah, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang pertama ada tenaga endogen dulu ya, yaitu adalah tenaga yang membentuk permukaan bumi berasal dari dalam. Ya, jadi tenaga endogen itu dari dalam. Lalu ada tenaga eksogen, adalah tenaga yang membentuk permukaan bumi dan berasal dari luar. Kita bahas dulu tenaga endogen ya. Ada 3. Diperhatikan. Yang pertama ada tektonisme, yang kedua ada vulkanisme, dan yang ketiga ada seisme. Nah, yang pertama kita bahas dari proses tektonisme dulu ya. Nah, tektonisme itu adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Ya, diulangi, secara mendatar atau vertikal. Terdapat 2 gerakan hasil tektonisme yang sangat umum, yaitu yang pertama ada lipatan, dan yang kedua ada patahan. Ingat ya, lipatan dan patahan. Nah, lalu ada yang namanya gerak orogenesa dan epirogenesa. Nah, bedanya apa? Gerak orogenesa adalah gerakan bentuk muka bumi yang dalam waktu cepat. Nah, jadi orogenesa itu waktunya cepat ya, tapi perlu diingat, cepat dalam dunia geografi itu tidak seperti cepat dalam dunia real ya, karena butuh waktu yang sangat jutaan tahun, tapi lebih cepat dari epirogenesa. Baik, kalau tenaga epirogenesa adalah gerakan yang membentuk muka bumi dalam waktu yang lebih lama, seperti itu. Nah, berikut ini kalian perhatikan jenis lipatan yang ada di muka bumi ya. Ini ada contoh-contohnya yang Mr. Putu berikan. Ada yang contohnya lipatan tegak, miring, menutup, lalu ada rebah, ada sesar sungkup. Jadi kalian ini contoh-contohnya saja ya. Nah, kalian bisa mulai perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan Mr. Putu ini. Ini adalah gambar morfologi. Pertanyaannya adalah morfologi apakah pada gambar ini? Nah, kalian bisa cari dulu nih sebelum menjawab ya. Nah, kalau kalian ada yang menjawab ini adalah gambar bukit barisan, nah jawaban kalian itu tepat. Bisa Mr. Putu jelaskan, bukit barisan adalah suatu fenomena yang terbentuk dari proses tektonisme ya, berupa lipatan seperti yang ada di gambar. Itu adalah bentuk-bentuk pegunungan. Nah, bukit barisan sendiri itu terdapat di Pulau Sumatera ya, membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai ujung selatan, yaitu dari Provinsi Nanggur Aceh Darussalam sampai ke Provinsi Bandar Lampung. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan proses vulkanisme, yaitu dari tenaga endogen yang kedua ya. Jadi vulkanisme ini kalian bisa perhatikan, vulkanisme adalah pergerakan magma yang berada di dalam perut bumi. Nah, magma itu berbentuk cair dan berpijar. Magma tersebut bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema ya, yaitu saluran yang ada di dalam gunung berapi yang berbentuk seperti pipa. Nanti magma yang cair itu merangsek ke atas ya, seperti itu. Nah, ini ada sedikit penjelasannya yang Mr. Putu berikan. Ada yang paling bawah itu yang namanya magma. Nah, magma ini adalah pusat dari aktivitas gunung berapi. Nah, ingat ya, magma pusat aktivitas dari gunung berapi. Magma yang tadi cair itu, yang berada di bawah perut bumi itu, kenapa bisa merangsek naik sampai ke permukaan bumi? Jawabannya karena adanya pengaruh dari tekanan gas ya. Jadi ketika magma itu ada tekanan gas, dia akan keluar dan terjadilah erupsi atau gunung meletus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, seperti itu ya. Nah, jenis-jenis erupsi itu bisa dibedakan, salah satunya berdasarkan tempat keluarnya magma. Yang pertama nih ada di sebelah Mr. Putu, yaitu erupsi sentral. Magma keluar dengan cara memusat. Jadi hanya di pusat kawahnya saja, tidak meluber ke sekitar areal di gunung tersebut. Nah, lalu yang kedua ada
erupsi linear, yaitu magma keluar dengan melewati jalur patahan tanah. Jadi membentuk suatu jalur-jalur seperti garis atau seperti aliran anak sungai. Nah, ini contohnya ada di Gunung Merapi yang sekarang sedang aktif erupsi ya. Lalu yang ketiga ada erupsi areal. Magma keluar ke permukaan bumi di area yang sangat luas. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk gunung api. Nah, gunung api ini ada 3 bentuk utamanya. Yang pertama ada gunung api kerucut, lalu ada gunung api yang lebih landai atau perisai, lalu yang ketiga ada gunung api yang disebut dengan gunung api mar atau puncaknya itu seperti terpotong, seperti itu ya. Nah, gunung api kerucut kita bahas di sini penjelasannya. Gunung api strato yang memiliki bentuk seperti kerucut ya, dari letusan efusif dan eksplosif. Letusan efusif itu adalah letusan yang tingkatannya lebih kecil atau materialnya sedikit, dan letusan eksplosif itu adalah letusan yang lebih besar, seperti adanya ledakan yang besar dan materialnya sangat besar ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada gunung api perisai. Kenapa dinamakan perisai? Karena bentuknya landai. Berbeda dengan gunung api kerucut yang sangat runcing, gunung api perisai ini lebih landai dan diameternya sangat luas ya. Nah, perlu diketahui pembentukannya karena proses pembekuan lava cair yang sangat lama. Nah, nanti akan Mr. Putu tampilkan contohnya ya. Lalu yang ketiga ada gunung api mar. Nah, gunung api mar ini sangat berbeda dengan kedua gunung api ini, terutama di bagian puncaknya atau kawahnya. Karena gunung api mar ini dia di bagian kawahnya itu ada danaunya, danau vulkaniknya yang sudah terisi akibat letusan yang besar, seperti itu ya. Nah, di sini akan muncul contoh-contohnya. Pertama ada gunung api kerucut nih. Salah satu contohnya ada di Indonesia yang sangat aktif, gunung api yang sangat aktif berada di Yogyakarta dan Magelang perbatasan, yaitu Gunung Merapi. Ini kita ketahui dia sedang siaga level 3 ya. Banyak penduduknya di permukiman itu dalam radius 4 km mereka diungsikan, seperti itu. Lalu yang kedua ada gunung perisai. Nih ada contohnya yaitu gunung Mauna Kea. Nah, Mauna Kea ini adanya di Pulau Hawaii ya. Lalu yang ketiga ada gunung api tipe mar. Nah, ini ada gunung Lamongan di Kabupaten Lamongan di Jawa Timur. Nah, di gunung api Lamongan ini terkenal dengan kawahnya yang memiliki danau di puncaknya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga dari tenaga endogen adalah proses seisme ya. Nah, proses seisme ini adalah getaran yang terjadi akibat tumbukan energi. Jadi getaran itu bisa terjadi di daratan maupun di lautan. Penyebabnya adalah adanya tumbukan lempeng benua dan lempeng samudra, seperti itu ya. Nah, proses seisme ini sering disebut atau lebih umumnya itu adalah gempa ya, gempa bumi. Nah, kita kan tahu Indonesia itu rawan bencana, terutama gempa bumi ya. Gempa bumi yang paling update sekarang adalah yang di Sulawesi Barat yang di Mamuju. Nah, itu sangat besar. Penyebabnya apa sih gempa bumi? Ada 3. Yang secara umum ada 3 ya. Nah, kita bahas satu-satu. Nih, yang pertama ada gempa dari tektonik. Nah, itu adanya tumbukan lempeng litosfer oleh tenaga tektonik. Jadi karena lempeng itu kan lapisan ya, ibaratnya seperti ini. Jadi tangan yang lebih rendah ini adalah lempeng samudra, yang lebih atas ini adalah lempeng benua ya. Mereka saling bertumbukan. Nah, getaran yang dari tumbukan itu disebut gempa. Lalu yang kedua ada vulkanik. Nah, ada contohnya vulkanik, kalian bisa sambil baca. Merupakan gempa yang terjadi adanya akibat gunung berapi. Misalkan contohnya gunung Merapi tadi yang sedang meletus. Ciri-ciri meletusnya gunung berapi adalah terjadi getaran. Nah, getaran itu disebut gempa vulkanik. Tapi kalau gempa vulkanik ini areanya lebih sempit karena hanya di sekitar gunung berapi yang tadi ya. Tuh. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini seperti tanah longsor ya, karena adanya daerah kosong yang ada di bawah tanah. Karena setiap material itu kan kita tidak bisa memprediksi kan dalamnya itu seperti apa. Ketika ada area yang kosong, maka dia akan mengisi area bawahnya. Jadi seperti longsoran, seperti itu ya, runtuh. Nah,
Berdasarkan episentrumnya atau pusat gempanya, gempa itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada gempa sentral. Gempa yang episentrumnya berbentuk titik, dan ini biasanya areanya lebih sempit ya, lebih sempit. Lalu ada gempa linear, gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Nah, ini biasanya gempa yang berbentuk garis ini disebabkan oleh adanya sesar lokal. Karena sesar atau patahan itu kan bentuknya memanjang ya, dia memanjang di atas pulau seperti itu. Lalu ada juga berdasarkan lokasi ya. Nah, gempa berdasarkan lokasi ini ada di darat, dan yang kedua ada di lautan. Kalau yang di darat jelas terjadinya di daratan, dan lautan terjadi di lautan, seperti itu ya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pembelajaran tentang tenaga endogen. Harapan Mr. Putu adalah kalian dapat memahami bentuk muka bumi akibat proses endogen, terutama yang ada di negara kita Indonesia. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa share ke semua teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.